Salam sejahtera bagi kita, saudaraku yang diberkati Tuhan. Semua yang dilakukan berulang-ulang tidaklah serta-merta menghasilkan hasil yang tidak baik, melainkan menghasilkan hasil yang optimal. Mari kita membaca Alkitab di saat ini, namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntun kami dalam firman-Mu di pagi yang indah ini. Kami mau belajar firman Tuhan agar tetap terus teringat dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu kami dengar dan kami mau melakukannya. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, yakin kami Tuhan terus menuntun hidup kami. Amin. Saudaraku, mari kita membuka Alkitab yang terdapat dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam mengerjakan sebuah pekerjaan, kita menghendaki hasil yang optimal, maka pasti kita akan melakukannya secara berulang-ulang agar memperoleh hasil yang terbaik. Sebaliknya, jika kita melakukannya hanya sekali saja, tentu dan pasti tidak akan membawa hasil yang baik, tidak akan membawa hasil yang berguna atau berdampak apa-apa. Karena pada dasarnya manusia itu sering lupa. Metode pengajaran berulang-ulang ini diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk dilakukan bagi kehidupan keluarga-keluarga yang ada di Israel. Mereka diajak untuk terus berulang-ulang mengajarkan tentang kasih kepada Allah secara turun-temurun. Saat mereka hidup dalam takut akan Tuhan, mereka akan baik keadaannya, mereka akan beroleh panjang umur, dan kehidupan mereka akan berlimpah susu dan madunya. Maka dari itu, mewariskan iman memang harus dilakukan dengan cara mengajarkan berulang-ulang dan menunjukkan sikap hidup setiap hari sebagai sebuah metode keteladanan dalam hidup ini. Berulang-ulang berarti harus berkali-kali, harus terus-menerus, harus tidak ada pada batas berhenti, dan harus selalu terjadi. Karena itu, inilah yang dimaksudkan dengan pengajaran seumur hidup atau biasa yang disebut long life education. Sadarilah bahwa manusia akan lebih mudah mengingat sesuatu yang didengar berulang-ulang atau sesuatu yang sering dilakukan sehingga tertanam dalam hati dan pikirannya. Pola-pola ini, pola tentang perulangan ini, baik yang positif maupun negatif, akan mengubah pola pikir seseorang. Karena itu, bawalah pola perulangan ini pada hal-hal yang baik. Hal yang baik diajarkan dan dilakukan berulang-ulang akan lebih mudah membekas dalam hati dan pikiran seseorang, dan pasti akan menggantikan segala hal-hal yang tidak baik, segala hal-hal yang membekas yang dapat meracuni kehidupan hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu diingatkan, mari kita melakukannya, mengajarkannya secara berulang-ulang dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa jenuh dengan pengajaran berulang-ulang tentang bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari lakukan itu dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan anak-anak kita,
bahkan dalam kehidupan siapapun mereka yang kita jumpai dalam hidup ini. Ajarkanlah tentang bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan beri ini. Kami bersuka cita, kami berbahagia. Bahkan pun kami bersyukur sebab di pagi ini kami mengawalinya dengan membaca Alkitab dan merenungkannya. Biarlah firman Tuhan tetap terus teringat dalam hati dan pikiran kami. Tetap terus berulang-ulang kami lakukan dalam kehidupan ini untuk kembali diajarkan dalam kehidupan sesama kami manusia. Tuhan tetap terus tuntun hidup kami, jaga lindungi kami Tuhan, agar tetap terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.